Oke guys, kita akan melanjutkan soal latihan untuk soal yang selanjutnya. Nah, ini tentang grafik fungsi ya. Nah, ini nomor 11 fix tuh. Oke, yang ditanyakan adalah limit x menuju 1 untuk fungsi fx. Caranya ini gampang banget. Kita tengok x yang menuju 1, angka 1 kan di sini nih. Jadi bisa mendekat dari arah kiri dan juga bisa juga mendekat dari arah kanan. Kalau x yang mendekat dari arah kiri, maka fungsinya ini juga mendekat. Nah, mendekatnya ke angka berapa di sini? Angka 2. Begitu juga yang dari arah kanan ini juga sama mendekat di arah 2, sehingga jawabannya adalah 2. Itu aja ya. Mungkin nanti grafik untuk trigononya kan nanti ada kayak gini nih. Misalkan ini di sini 90 derajat. Terus di sini hasilnya 7. Ya udah, tapi kalau ditulis limitnya hasilnya sama dengan 7 kayak gitu ya. Itu soal nomor 11. Kita lanjutin ke soal berikutnya, ini tentang turunan sederhana. Soalnya itu nomor 15, nanti turunannya sederhana. Nah, turunan yang perlu diingat adalah turunannya sin itu apa guys? Turunannya itu cos. Terus kalau cos turunannya itu adalah min sin. Gitu aja. Yang mungkin perlu diingat. Langkah yang pertama diturunin adalah pertama pangkat. Ntar itu kalau ada pangkatnya. Kemudian yang kedua trigono. Trigono berarti ya itu sin atau cos. Terus yang terakhir sudut. Nah gitu aja sih. Kayak kalau soalnya bentuknya pengurangan berarti diturunin satu persatu. Kayak kita turunin ya. 3 ini kan nempel nih perkalian. Kalau ada angka 3 itu tetap ditulis 3 tetap. Sin diturunin itu jadi cos. Cos X. Selesai. Dikurangi. Nah dikurangi. X itu diturunin hasilnya adalah 1. Ya selesai. Jawabannya adalah yang C. Nah untuk soal nomor 16 ini tentang turunan bentuk U plus V ya. U plus minus V. Jadi ini soalnya nanti U plus minus V. Sama. Nah, ini buat yang belum tahu ini tuh simbol turunan ya. Jadi itu sama aja gini, y-nya 3 cos 2x ditambah sama tangan x. Nah, tangan 4x ya, sorry, tangan 4x. Maka turunannya angka 3-nya tetap ditulis 3. Cos itu kalau diturunin itu sama aja min sin 2x, sudutnya tetap ditulis 2x. Jadi walaupun 7x ya 7x. Terus 2-nya diturunin 2 itu ya. Ditambah sama tangan itu turunannya secant kuadrat 4x di situ. Dikali, nah turunannya 4x itu 4. Sehingga selanjutnya kita kali semua angkanya. Minnya juga. Jadi min 6 sin 2x ditambah dengan 4 sek kuadrat 4x. Gitu ya. Gampang banget. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan soal nomor 17. Soal nomor 17 itu bentuk U kali V. Dan ini keluar di soal nomor 17 fix. Caranya ya kalian harus ingat rumusnya. Turunannya itu rumusnya U aksen V plus UV aksen. Jadi kalau ada soal perkalian dimisalin ya, yang ini jadi U, kemudian yang ini jadi V. Itu aja. Sehingga buat U aksennya berarti 2x-nya diturunin jadi 2. Kemudian kalau V aksennya maka sin-nya diturunin jadi min cos 3x dikali 3 gitu ya. Atau bisa kita tulis min 3 cos 3x. Sehingga nanti untuk turunannya rumusnya kita masukin U aksen V plus UV aksen. U aksennya di situ 2, V-nya sin 3x. Kemudian ditambah U-nya di situ 2x dikali V aksennya min 3 cos 3x. Gitu ya. Nah, 2-nya tetap ditulis 2 sin 3x. Nah, ini dikaliin minnya. Jadi min 6x cos 3x. Just like this. Jawabannya adalah yang mana? 2x sin 3x. Min 6x cos 3x. Nah, yang B ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Ini soal tentang U pangkat N ya. Turunan bentuk bilangan berpangkat. Kita tulis dulu f aksen fx-nya sin pangkat 3 5x plus 8. Yang pertama yang harus diturunin itu pertama pangkatnya. Pangkat turun. Ini 3-nya turun ke depan. Ditulisnya sinnya masih tetap pangkatnya berkurang 1 jadi 2. 5x plus 8 gitu. Nah, ini langkah pertama. Langkah yang kedua yang diturunin adalah sinnya. Sin diturunin itu sama aja cos. Tetap sudutnya 5x plus 8. Jadi sekarang udah nggak lihat pangkat. Pangkatnya udah selesai di sini. Maka tinggal sinnya diturunin jadi cos. Selesai. Langkah yang terakhir
Sudutnya yang di dalam ini diturunin 5 ya. Maka terakhir yuk kaliin 3 dengan 5. Jadi ntar hasilnya 15. Sin kuadrat bla 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 cos bla 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 gitu ya. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutin ke soal nomor 19. Yang di sini untuk soal nomor 9 itu bentuk U per V ya. Yang perlu diingat rumus turunannya. Rumusnya itu U aksen V. Mirip kayak perkalian. Kalau perkalian ditambah, kalau ini dikurang. U V aksen per V kuadrat. Gitu. Ini rumus cepatnya. Sehingga kalau kita ada soal di situ fx-nya sin x dibagi dengan bawahnya sin x plus cos x. Maka setiap kalau lihat begini, yang atas kamu jadiin U ya. Kemudian yang bawah kamu jadiin V. Ini kamu jadiin V. Sehingga habis itu kamu turunin bahwa U aksen berarti turunannya sin cos X. Kemudian kalau V aksen maka diturunin sin X-nya diturunin cos X. Plus di situ cos diturunin kan min sin X. Gitu. Terus yuk masukin ke rumus turunan ya. Jadi rumusnya kan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. U aksennya di situ cos X dikali V-nya sin X cos X ya. Nah, dikurangi U-nya sin X, V aksennya cos X min sin X. Gini. Per V kuadrat. Ya. Nah, ternyata setelah kita lihat, ini bawahnya kan sama semua nih. Bawahnya sama semua. Artinya udah, bawah nggak usah dilihat, nggak apa-apa ya. Itu ngikut aja. Ya udah, jadi kita pikirin yang atas kali ke sin, jadi kosin ya. Kosin, itu aja. Cos kali cos itu plus, berarti jadi cos kuadrat. Nah, ini min kita kalikan ke cos, jadi min sin cos. Min sin cos, terus min kali min jadi plus sin kuadrat. Sin kali sin ya. Nah ini sama ini itu habis, karena sama. Sehingga jawabannya tinggal cos kuadrat ditambah sin kuadrat berapa? 1 ya, 1 per bla 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 bla. Jawabannya berarti yang A. Nah, untuk soal nomor 21 dan 22 itu sebenarnya tentang titik stasioner ya. Titik stasioner. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah turunannya kalian sama dengan ini 0. Nah, ntar dari sini kamu pasti akan dapat nilai X dan juga nilai Y. Nah, ini namanya titik stasioner. Cuma kalau di sini itu yang X-nya aja. X-nya itu berubah derajat. Nah, nggak cuma itu aja sebenarnya rumusnya. Kalian itu harus tahu rumus persamaan sin dan rumus persamaan cos. Biasanya sulitnya di situ. Kayak tapi nggak apa-apa. Gini, gue kasih tahu aja. Jadi yang kalian harus tahu itu untuk soal yang bentuknya sin atau cos. Ini periodenya itu 360 derajat. Nah, kalau sin 2x itu berarti 360 derajat kamu bagi 2. Hasilnya adalah 180. Kalau sin 3x maka periodenya 360 tinggal U bagi 3 hasilnya 120. Ini buat apa? Ini cara cepat aja buat ngecek jawaban kita. Contoh nih. Di sini kan soalnya tentang cos ya. Nah, itu kan intinya you lihat yang nempel sama X di sini angka 2, maka periodenya itu berarti 360 tinggal dibagi dengan 2 berapa? 180. Artinya apa? Artinya jawaban pertama kalau ditambah 180 itu harus ada. Misal nih, angka pertama kita lihat angka 30. 30 itu kalau kita tambah 180 berapa hasilnya? 210. Ada nggak? Ada ternyata. Terus angka yang kedua 120. Kalau ditambah dengan 180 berapa? Kan 300. Ada juga. Oh, karena ini ada semua berarti jawabannya yang A. Loh, kok bisa gitu, Mas? Kita coba aja yang kedua, yang B. 30 kalian tambah 180. Kan harusnya berapa? 210. Di sini nggak ada 210, berarti salah. Lagi, 60 kalian tambah 180 kan 240 di sini nggak ada. Ya. Dan seterusnya. Lagi, misalkan. Nah, di sini kan ada sin X plus cos X ya. Sin X plus cos X. Berarti ini sama aja X-nya itu ada 2. Jadi 2X. Maka periodenya ya sama sebenarnya kayak tadi. Berarti 360 dibagi 2 berapa? 180 derajat. Yang A kita cek. 45 kalau kita tambah dengan 180
Itu hasilnya itu 225. Ada nggak di situ? Oh, ada. Ya udah langsung yang A jawabannya.